Nah, untuk menganalisis sensor suhunya di sini kita menggunakan software Microsim. Dalam hal ini PSpice. Analisisnya di sini kita gunakan untuk menetapkan berapa resistansi yang akan kita gunakan untuk rangkaian sensor suhunya ini. Nah, rangkaiannya ini sendiri pada dasarnya merupakan rangkaian penguat membalik. Ini mewakili sensor suhu PTC-nya, dan dari hasil pengukuran kita ternyata pada suhu 28 derajat Celcius resistansinya 110 ohm, kemudian pada suhu 220 derajat Celcius resistansinya 186 ohm. Nah, di sini tujuan kita bagaimana agar perubahan suhu atau perubahan resistansi dari PTC-nya itu menghasilkan tegangan sesuai dengan tegangan Arduino-nya, yaitu 0 sampai 5 volt. Jadi output dari rangkaiannya yaitu pada bagian ini, di sini kita harus mengusahakan agar output tegangannya di sini itu kurang lebih 0 sampai 5 volt. Yang harus dihindari jangan sampai misalnya dari suhu minimum sampai ke suhu maksimum, ternyata di sini tegangan output dari rangkaian sensor suhunya ini misalnya hanya 1 sampai 2 volt. Itu tentunya kurang baik karena pembacaannya bisa saja tidak akurat. Nah, tegangan output dari rangkaian sensornya ini akan kita masukkan ke input analog dari Arduino. Ingat, input analog Arduino itu berkisar 0 sampai 5 volt. Nah, di sini untuk sensor suhunya ini kita rancang sampai dengan 220 derajat. Oke, kita lihat bagaimana pada suhu rendah. Anggaplah pada suhu 24 derajat Celcius, ada resistansi PTC-nya 110 ohm. Kita lihat hasil tegangannya di sini bagaimana. Kita simulasikan. Diperoleh tegangan outputnya 4,8 volt, mendekati 5 volt. Sekarang jika nilai resistansinya di sini 186 ohm atau pada suhu 220 derajat Celcius, kita ubah nilainya ini menjadi 186 ohm. Kita lihat bagaimana output tegangannya. Itu kurang lebih 0,75 volt. Jadi untuk rangkaian kita ini dari suhu 28 derajat sampai dengan 220 derajat, tegangan yang dihasilkan itu dari 0,75 volt sampai dengan 4,8 volt. Dan tentunya ini bisa kita anggap sudah cukup memuaskan atau sudah bisa kita anggap mewakili range suhu yang akan kita ukur atau yang akan kita kendalikan. Jika ternyata di sini range tegangan yang kita hasilkan masih terlalu sempit, tentunya kita harus menyesuaikan resistansi yang kita gunakan di sini. Oke, jadi dari beberapa hasil simulasi, di sini kita tetapkan inilah resistansi yang akan kita gunakan untuk rangkaian dari sensor suhunya. Nah, setelah komponen-komponen kita tadi terpasang, langkah berikutnya kita harus mengambil data, yaitu data real suhu yang ada di dalam oven dan tegangan output dari rangkaian sensor kita. Data-data ini nanti akan kita gunakan untuk menyusun persamaan yang menghubungkan antara suhu yang sebenarnya yang ada di dalam oven dengan output tegangan dari rangkaian sensor kita. Oke, jadi pada tahap ini sebenarnya kita akan melakukan proses kalibrasi. Tentunya dalam proses kalibrasi ini kita membutuhkan alat ukur suhu. Nah, di sini alat ukur suhu yang kita gunakan adalah thermocontroller. Jadi pembacaan suhunya di sini ini bisa kita anggap mewakili suhu sebenarnya yang ada di dalam oven. Nah, dalam proses pengambilan datanya, sensor suhu dari rangkaian sensor kita
itu kita masukkan ke dalam oven. Demikian juga sensor suhu dari alat ukur ini juga kita masukkan ke dalam oven. Nah, untuk rangkaian sensor suhu kita, di sini kita berkepentingan dengan nilai tegangan yang dihasilkan. Sedangkan alat ukur suhu atau thermocontroller ini mewakili suhu real atau suhu sebenarnya yang ada di dalam oven. Sebagai contoh misalnya ketika suhu sebenarnya di dalam oven 45,8 derajat Celcius, ternyata tegangan output dari rangkaian sensor kita itu menghasilkan tegangan sebesar 3,72 volt. Tentunya di sini kita harus mengambil data yang agak banyak yang bisa mewakili rentang suhu yang akan kita kontrol. Nah, di bagian ini diperlihatkan data-data tegangan dan suhu real yang ada di dalam oven yang kita peroleh dari proses pengambilan data tadi. Dan untuk suhunya, data kenaikan yang kita catat di sini yaitu setiap 1 derajat dan tegangannya diberikan pada bagian ini. Jadi pada tegangan 4,04 volt itu mewakili suhu 32 derajat Celcius. Pada tegangan 3,79 volt mewakili suhu 43 derajat Celcius dan seterusnya. Ingat, tujuan kita tadi untuk mendapatkan data ini adalah untuk membuat hubungan atau persamaan antara tegangan dan suhu. Nah, di sini dalam memperoleh persamaannya kita menggunakan SPSS. Jadi setelah data-datanya kita inputkan ke SPSS, kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita masuk ke Curve Estimation. Nah, karena di sini ada 2 variabel, kita harus menentukan variabel mana yang merupakan variabel dependen dan variabel mana yang merupakan variabel independen. Nah, untuk kasus kita ini tentunya yang menjadi variabel independen adalah variabel tegangan. Kemudian variabel suhu ini merupakan variabel dependen. Artinya untuk tegangan tertentu ini akan menghasilkan suhu tertentu. Nah, persamaannya di sini ada beberapa kemungkinan, bisa persamaan linear, bisa persamaan logaritmik, bisa persamaan inverse, bisa persamaan kuadratik, bisa persamaan kubik, dan lain-lainnya. Nah, tentunya persamaan yang akan kita pilih nanti adalah persamaan yang betul-betul mendekati data kita. Jadi di sini kita akan pilih beberapa persamaan. Kita pilih 3 persamaan. Yang pertama persamaan linear, persamaan kuadratik, dan persamaan kubik. Kita lihat hasilnya. Nah, persamaan yang mana yang akan kita gunakan, apakah persamaan linear, persamaan kuadratik, atau persamaan kubik, itu bisa kita baca dari tabel ini. Nah, untuk persamaan kuadratik dan kubik di sini menghasilkan nilai R² yang sama yaitu 1, sedangkan persamaan linear menghasilkan nilai R² sebesar 0,999. Nah, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kasus kita ini kita bisa menggunakan persamaan kuadratis atau bisa juga kita menggunakan persamaan kubik. Tapi antara kuadratik dan kubik ini kelihatannya di sini perbedaannya relatif kecil atau bisa kita anggap sama. Dan jika kita akan menggunakan persamaan kuadratik, parameter-parameter persamaannya diberikan oleh bagian ini. Jadi ini merupakan konstantanya, kemudian bagian ini merupakan koefisien untuk pangkat 1, kemudian ini koefisien untuk pangkat 2. Jadi untuk kasus kita ini, dari hasil-hasil yang diberikan di sini, kita bisa menggunakan persamaan kuadratis. Oke,
Oke, jadi dari hasil SPSS tadi kita memperoleh hubungan antara tegangan dan suhu sesuai dengan persamaan ini. Dan jika kita gambarkan grafiknya, itu ditunjukkan pada gambar ini. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa suhu maksimum yang bisa terbaca oleh sensor kita itu kurang lebih berada pada posisi ini. Kemudian pada suhu lingkungan itu kurang lebih 30 derajat Celcius, tegangannya sekitar 4 volt. Oke, jadi persamaan yang akan kita gunakan pada program Arduino-nya nanti itu sesuai dengan persamaan ini. Nah, di bagian ini diperlihatkan perbandingan pembacaan suhu dari rangkaian kita dengan pembacaan suhu dari alat ukur yang kita gunakan, yaitu thermocontroller. Dari hasil pembacaannya di sini terlihat bahwa selisihnya relatif sangat kecil. Artinya persamaan yang sudah kita dapatkan tadi itu bisa kita anggap valid. Jadi agar kita memperoleh persamaan yang valid yang bisa mewakili rentang suhu yang akan kita kendalikan, sebaiknya kita mengambil beberapa data yang bisa mewakili rentang suhu tersebut. Kemudian harus kita olah dengan cara yang benar untuk memperoleh persamaannya. Nah, persamaannya sendiri ada beberapa kemungkinan dan tentunya kita harus memilih persamaan yang betul-betul bisa mewakili kondisi dari sistem kita.